Kasus palak proyek 5 triliun rupiah di PT Chandra Asri Alkali memasuki babak baru. Penyidik Ditreskrimum Polda Banten kini telah menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus ini. Kedua tersangka tersebut yakni Wakil Ketua Kadin Cilegon, Isbatullah 43 tahun dan Ketua LSM dari Banten Monitoring Perindustrian dan Perdagangan atau BMPP, Zulbasid 42 tahun. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan wartawan kami dari Tribun Banten yang telah bergabung, ada Engkos Kosasi. Rekan Engkos, silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda. Selamat siang menjelang sore dimanapun Anda berada. Betul bahwa penyidik di Treskrim Polda Banten kembali menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan pemalakan proyek sebesar 5 triliun di PT Chandra Asri Alkali. Kedua tersangka yang ditetapkan tersangka tersebut yakni Wakil Ketua Kadin Kota Cilegon, Isbatullah, berusia 43 tahun, dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat dari Banten Monitoring Perindustrian dan Perdagangan atau BMPP, Julbasid, usia 42 tahun. Kedua orang tersebut ditetapkan tersangka karena diduga terlibat aktif dalam pembalakan proyek yang dikerjakan oleh PT Cina Chengda Engineering yang merupakan kontraktor dari PT Chandra Asri Alkali. Sebelumnya, Ketua Kadin Cilegon Muhammad Salim alias Abah Salim, Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Kota Cilegon Ismatullah Ali, dan Ketua HNSI Kota Cilegon Rupaji Jahuri telah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu. Ditreskrim Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan mengatakan kedua tersangka ditangkap di tempat berbeda. Zulbasid ditangkap saat menghadiri undangan sebagai saksi di Mapolda Banten, sedangkan Isbatullah ditangkap di Kabupaten Pandeglang. Menurut Dian, modus operandi yang digunakan para pelaku dengan meminta proyek pembangunan kepada PT Cengda melalui PT Total Bangun Perkasa. Dian menegaskan kedua tersangka dijerat dengan pasal 368 KUHP Pidana atau pasal 335 ayat 1 tentang yang berkaitan dengan pemaksaan dan pengancaman dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Perlu diketahui, Dian juga menjelaskan bahwa tersangka diduga mengungkapkan bahwa pada 9 Mei 2025, Isbatullah bersama Ketua Kadin Cilegon, Muhammad Salim, bertemu dengan jajaran PT Total Bangun Persada, perwakilan dari PT Cengda di kantor Kadin Cilegon. Dalam pertemuan tersebut, Kadin Cilegon bertemu dengan salah satu pejabat PT Total bernama Haryanto. Isbatullah kecewa karena pihak Kadin hanya diberi proyek pemasangan keramik yang dianggap tidak sesuai dengan perjanjian awal. Kemudian Isbatullah marah-marah mengeluarkan suara keras dan memukul meja dan mengatakan bahwa Haryanto harus memutuskan jangan menanyakan kepada pimpinan. Isbatullah juga turut hadir dalam 3 kali pertemuan yang dilakukan pihak Kadin Cilegon dengan PT Cengda maupun PT Total Bangun Perkasa pada tanggal 14 Mei, 22 Maret, dan 9 Mei. Sementara Julbasid yang merupakan ketua LSM salah satu LSM di Kota Cilegon, terlihat dalam video viral pertemuan dengan PT Cengda. Jul mengancam akan menutup pabrik jika keinginan pihak Kadin tidak dituruti. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan dari Banten. Baik, terima kasih rekan Engkos Kosasi untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.